Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dan produk yang akan kami presentasikan yaitu keripik singkong. Di sini latar belakang singkong. Singkong atau ketela pohon merupakan umbi yang kaya akan serat makanan dan rendah kalori. Singkong juga salah satu jenis tanaman yang berasal dari akar dan sangat mudah tumbuh di berbagai tanah yang subur. Dan singkong di sini dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan ringan yang enak dan juga bergizi. Salah satunya dari berbagai olahan makanan tersebut, kami berinisiatif untuk membuat produk keripik singkong. Keripik singkong itu merupakan produk yang cocok untuk dijadikan bisnis. Selain proses pembuatannya cukup mudah, keripik singkong merupakan makanan ringan yang sudah tidak asing lagi di berbagai kalangan, entah itu di kalangan anak-anak sama kalangan remaja juga, bahkan juga orang-orang dewasa. Dan juga di salah satu alasan itu kami juga berangkat dari perekonomian, maksudnya dalam artian kayak semisal saya contohkan di Madura itu banyak petani yang menanam singkong, namun petani tersebut ketika singkongnya itu panen, uh, ia hanya bisa langsung menjualnya tanpa mengolah terlebih dahulu, sehingga petani tersebut tidak mendapatkan suatu pendapatan yang bisa dikatakan pendapatan lebih. Jadi kami dari kelompok 7 berinisiatif untuk membuat keripik singkong tersebut, agar juga membantu petani-petani yang menanam singkong yang hanya menjual singkongnya kalau sudah panen langsung dijual seperti itu. Untuk selebihnya dilanjutkan manfaat dari singkong oleh teman saya. 7 manfaat keripik singkong bagi kesehatan. 1. Sumber serat. Singkong yang menjadi bahan utama dalam pembuatan keripik singkong ini sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar trigliserida serta untuk menjadi ini memiliki manfaat unit sumber serat yang bagus untuk tubuh manusia, sehingga singkong yang dipakai dalam membuat keripik singkong menurunkan resiko stroke jantung, kanker usus besar, serta bisa mengendalikan diabetes. Namun manfaat dari singkong ini memang akan lebih banyak didapat ketika singkong dimasak dengan cara dikukus atau direbus. 2. Sumber karbohidrat. Singkong memiliki jumlah kalori yang dua kali lipat lebih besar dibandingkan kentang, sehingga tidak salah jika singkong menjadi salah satu makanan pokok yang menjadi sumber karbohidrat, karena di dalam 100 gram singkong terdapat kandungan 160 kalori yang sebagian besar terdiri dari sukrosa. 3. Protein tinggi. Singkong merupakan salah satu makanan yang rendah lemak jika dibandingkan dengan sereal atau kacang-kacangan. Namun yang menarik adalah singkong ini memiliki kandungan protein yang tinggi jika dibandingkan dengan kentang dan pisang, sehingga Anda tidak perlu khawatir akan kekurangan protein ketika mengkonsumsi singkong. 4. Vitamin K. Singkong juga mengandung vitamin, salah satunya adalah vitamin K. Vitamin K ini sendiri memang berfungsi untuk membangun massa tulang, sehingga tulang akan terjaga ketahanannya. Di samping itu, vitamin K juga berperan penting dalam penyembuhan pasien Alzheimer, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi oleh para penderita Alzheimer atau pelupa, karena vitamin K dapat membatasi kerusakan yang ada pada saraf otak. 5. Vitamin B kompleks. Tanaman singkong ini juga merupakan salah satu dari sumber vitamin B kompleks, dan kelompok vitamin seperti folates, riboflavin, thiamin, piridoksin atau vitamin B6, dan asam pantotenat. Salah satu kandungan yang bernama riboflavin bisa berguna untuk membantu pertumbuhan tubuh serta membantu dalam memproduksi sel darah merah, sehingga orang yang memakan singkong akan terhindar dari penyakit anemia. 6. Mineral penting. Singkong atau keripik singkong juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Sebagian sumber mineral seperti magnesium, seng, besi, mangan, dan tembaga. Selain itu, kandungan kalium yang ada padanya juga bisa membantu dan mengatur tekanan darah. Bahkan berdasarkan penelitian bahwa singkong sangat berpengaruh dalam menurunkan kadar kolesterol jahat yang ada dalam darah.
7. Melancarkan pencernaan. Insoluble fiber atau serat yang ada pada singkong tidak mudah larut dalam air, sehingga serat ini akan membantu orang yang mengkonsumsi singkong menjadi lancar proses buang air besarnya. Selain itu, serat tersebut juga akan menyerap atau membuang toksin dalam usus, sehingga pencernaan akan menjadi lebih sehat. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan keripik singkong. Nah, cara pembuatannya itu kita dari bahan dulu. Pertama, singkong segar 1 kilo, sama kapur sirih 1, dan 3 udara 250 ml. Bumbu halus, garam halus 3 SDM, 2 gula pasir 1, 3 bawang merah 8 butir, 4 bawang putih 4 siung, dan 5 minyak secukupnya. Nah, cara membuatnya itu singkong segar dikupas dan dicuci sampai benar-benar bersih. Takut ada kuman, kan sekarang musim pandemi. Selanjutnya, iris singkongnya menggunakan alat usus agar hasil potongannya mengukur sama, biar gak berantakan gitu. 3. Siapkan udarakan, masukkan kupan sirih, kemudian bernyanyi kongi yang sudah dipotong tipis. Rendam ke dalam udara kapur sirih, kemudian tambahkan pula bumbu yang telah dihaluskan ke dalam rendaman singkong, biarkan selama 60 menit. 4. Angkat, kemudian sebelum dijemur, tiriskan dulu. Sebuah hedge mawar penjuran harus benar-benar kering tanpa terkena sinar matahari. 5. Selanjutnya goreng singkong pada api sedang sambil terus diaduk. Setelah singkong mengering, angkat lalu tiriskan. 6. Biarkan sampai kering dan dingin ya. Yang terakhir, penghasilan kena pajak dingin, masukkan bumbu aneka rasa sesuai selera. Keripik siap dimasukkan ke dalam atasan dan siap disajikan. Itu dari proses pembuatan keripik singkong. Strategi pemasaran usaha keripik singkong diantara lain, yang pertama memiliki keunikan. Buat produk keripik Anda menjadi unik. Hal ini dimaksudkan agar keripik Anda mudah diterima oleh masyarakat dan terlihat berbeda dari usaha keripik kompetitor. Keunikan bisa dibuat dari sisi kemasan, rasa, atau promosinya. 2. Menentukan ulang segmentasi pasar. Jika penjualan keripik Anda belum juga memperlihatkan tanda-tanda kemajuan, ada baiknya untuk menentukan ulang target pasar yang Anda bidik. Apakah untuk kalangan muda, ibu-ibu, bapak-bapak, atau malah kakek nenek. Dengan mengetahui dan menunjukkan target pasar yang jelas, akan mendorong Anda untuk membuat strategi penjualan yang lebih cepat. 3. Memperkenalkan merek. Agar merek keripik yang Anda miliki cepat dikenal, ada baiknya untuk memperkenalkan merek atau istilahnya mengkomunikasikan merek ke pasar. Komunikasi merek ke pasar bisa secara ATL, above the line, seperti koran, majalah, atau komunikasi model BTL, below the line, dengan menggunakan spanduk, banner, dan brosur. Agar hasil komunikasi ini lebih efektif, pastikan koran atau majalah yang dipakai merupakan koran yang memiliki banyak pembaca sesuai dengan target pasar yang dibidik. Begitu pula untuk spanduk dan brosur. 4. Mencari reseller dengan tepat. Reseller disebut juga agen atau distributor. Reseller akan membantu memasarkan produk keripik Anda. Pilih reseller yang memiliki jaringan luas atau tempat usaha yang sudah ramai dikunjungi banyak orang.